Menurut Santrok tahun 2010, teori merupakan suatu interrelasi seperangkat ide yang berkaitan untuk membantu menjelaskan dan menjabarkan prediksi-prediksi. Teori kognitif berbeda dengan teori behavioristik, karena pada teori kognitif merupakan teori yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses dalam teori kognitif yaitu mengingat, perhatian, dan pemahaman. Pada prakteknya, teori kognitif ini menekankan bahwa dalam proses belajar penting untuk menggali potensi diri dalam belajar tanpa mementingkan atau meremehkan faktor eksternal dan lingkungan. Teori kognitif ini terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Dalam perkembangan kognitif memiliki beberapa level perkembangan, yaitu level 1 mengingat, level 2 menerapkan, dan level 3 mengaplikasikan. Tokoh dalam teori pembelajaran kognitif antara lain, yang pertama, Jean Piaget merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan teori pembelajaran kognitif. Ia dikenal karena hasil penelitiannya yang menjadi rujukan dalam bidang pendidikan. Piaget dikenal dengan 4 tahapan pengelompokan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan, tahap operasional pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Dan keempat, tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Terdapat 3 konsep yang digunakan Piaget untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan kognitif anak terbentuk, yaitu dengan asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky juga menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Vygotsky lebih menekankan bahwa anak akan mengembangkan kognitifnya melalui interaksi sosial dan budaya. Terdapat 2 elemen dari Vygotsky yang terkenal dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu zona proximal development atau ZPD, merupakan suatu zona di mana anak dapat melakukan pembelajaran secara mandiri, dan apabila mereka kesulitan dalam menguasai materi tersebut, maka mereka dapat dibantu dengan orang dewasa seperti keluarga dan gurunya. Elemen yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding merupakan perubahan tingkat hubungan yang di mana guru dan orang tua menyesuaikan materi dengan kondisi anak tersebut. Dan mereka akan terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai materi baru. Tokoh yang ketiga yaitu Robert Gagne. Menurut Gagne, belajar merupakan proses dari pengolahan informasi yang terjadi pada otak manusia. Pengolahan informasi pada otak manusia diantaranya yaitu reseptor, yaitu alat indera, sensory register, penampungan kesan sensoris, short-term memory, memori jangka pendek, long-term memory, memori jangka panjang, dan response register atau pencipta respon. Tokoh perkembangan kognitif yang keempat yaitu Ausubel. Ausubel mendefinisikan teori perkembangan kognitif pada siswa adalah siswa dapat belajar dengan baik apabila mereka dapat mengerti isi dari pembelajaran tersebut, dan guru dapat mempresentasikannya dengan baik kepada siswa, atau bisa disebut dengan advanced organizer. Advanced organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan rancangan yang konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, sebagai penghubung atas materi yang sedang dipelajari dan akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk mempelajari materi dengan mudah. Pembelajaran teori kognitivisme di abad 21. Teori kognitivisme mengakui bahwa faktor individu sangat penting dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan bersifat non-objektif, temporer, dan selalu berubah. Pada teori ini, otak memiliki fungsi sebagai alat untuk menginterpretasi sehingga akan muncul makna yang unik
dan dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang telah dipelajarinya. Teori ini juga mengenal konsep belajar merupakan hasil dari interaksi yang terjadi secara terus-menerus antar individu serta lingkungan melalui proses asimilasi serta akomodasi. Sehingga dengan adanya teori kognitivisme, peserta didik diharapkan mampu untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, sehingga pengetahuan yang telah dipelajarinya dapat melekat pada ingatannya. Teori kognitivisme melatih peserta didik untuk berpikir dengan cerdik atau cerdas untuk menyelesaikan masalahnya. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Pada era abad 21, pembelajaran dengan teori kognitivisme mengharapkan peserta didik untuk memanfaatkan teknologi dalam mencari atau mempelajari ilmu pengetahuannya secara mandiri. Pembelajaran dengan teori kognitivisme juga membebaskan peserta didik untuk berproses dalam pembelajarannya. Dengan melalui proses belajar serta menemukan pengetahuan baru, peserta didik dapat membiasakan diri untuk melatih kecakapan hidup pada abad 21. Langkah-langkah yang terdapat dalam proses belajar pada teori kognitivisme harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan zaman atau teknologi supaya dapat membiasakan peserta didik untuk melatih kecakapan hidup pada abad 21. Selain itu, peserta didik diharuskan untuk memiliki kemampuan high order of thinking skill, yaitu kemampuan yang tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk mengingat saja, akan tetapi membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti kemampuan dalam berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran berbasis HOTS atau High Order of Thinking Skill meliputi kemampuan dalam pemecahan masalah, kemampuan dalam berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan dalam berargumen, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Menurut Wibowo dan Agustina, tahun 2019, pembelajaran dengan basis HOTS merupakan suatu proses peserta didik dalam level kognitif yang tinggi, yang dikembangkan dari berbagai macam konsep, serta metode kognitif dan taksonomi. Pembelajaran seperti problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Yang pertama, pendidik diwajibkan melakukan 4C. 4C tersebut yaitu yang pertama communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan oleh semua orang agar pendidik dapat berkembang dengan eksis di tengah masyarakat. Dalam pembelajaran communication skill dapat menumbuhkan iklim demokrasi dalam kelas melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, presentasi, dan brainstorming. Yang kedua yaitu collaborative skill. Collaborative skill merupakan sebuah masalah akan mudah dipecahkan dengan mudah jika pemecahannya dilakukan secara bersama-sama. Dalam proses pembelajaran, alasan mengapa pendidik selalu membuat kelompok-kelompok belajar yaitu untuk mengimbangi perbedaan cara pandang, pengetahuan, berperan dalam diskusi, dengan memberi saran, mendengarkan saran dari teman sesama kelompok, dan mendukung satu sama lain. Melalui belajar berkelompok, peserta didik cenderung bisa mempelajari banyak materi ajar, dan daya ingat akan materi yang dipelajari akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik dikarenakan materi tersebut disajikan oleh kelompok melalui berbagai media. Implementasi teori kognitif yang kedua yaitu proses pembelajaran juga dapat dilakukan melalui teknologi pendidikan. Contohnya seperti menggunakan platform pembelajaran online, simulasi, permainan pendidikan, dan sumber daya digital lain yang dapat membantu peserta didik dalam berlatih berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, pendidik memberi pengajaran berbasis masalah. Dengan menggunakan pengajaran berbasis masalah, peserta didik akan termotivasi untuk mencari solusi dengan berpikir kritis. Pendidik dapat mempresentasikan masalah yang kompleks dan meminta peserta didik untuk merancang solusi apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.
Yang keempat yaitu peserta didik diberi waktu untuk melakukan pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Pendidik juga memberikan tugas yang merangsang eksplorasi mandiri peserta didik dengan mengembangkan proyek atau penelitian mandiri. Yang kelima, menggunakan perumpamaan dan analogi dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengkaitkan konsep yang abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret dan memudahkan pemahaman mereka. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran abad 21 memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang mendalam, adaptif, dan relevan dalam dunia yang terus berubah. Penting untuk mencampur berbagai strategi pembelajaran dan memadukan teknologi modern agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi generasi pembelajaran digital pada saat ini. Yang ketiga yaitu critical thinking atau problem solving. Aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan keputusan untuk menerima, menyangkal, atau meragukan kebenaran pernyataan yang bersangkutan. Dalam proses pembelajaran, terdapat 8 identifikasi karakteristik berpikir kritis menurut Wade tahun 1995. Karakteristik tersebut yakni kegiatan merumuskan pertanyaan, membatasi permasalahan, menguji data-data, menganalisis berbagai pendapat, menghindari pertimbangan yang sangat emosional, menghindari penyederhanaan berlebihan, mempertimbangkan berbagai interpretasi, mentoleransi ambiguitas. Dan yang keempat yaitu creative and inovasi. Produk dari sebuah proses kreativitas menurut Mundar tahun 2009 berpendapat bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi, informasi yang menempatkan peserta didik berperan aktif dalam memperoleh kompetensi, kecakapan abad 21 dan literasi. Dalam pembelajaran juga dibutuhkan keterampilan serta pemahaman khusus peserta didik tentang konteks kreativitas yang diterapkan. Mewujudkan keterampilan peserta didik dalam abad 21 tidaklah mudah. Terdapat banyak faktor mengapa pendidik kesulitan dalam mewujudkan keterampilan peserta didik dalam abad 21. Kebanyakan pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada pendidik atau teacher center. Akibatnya, peserta didik tidak dapat menguasai keterampilan abad 21 secara optimal menurut Redana tahun 2019. Masalah yang lainnya adalah pendidik masih belum bisa mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran. Untuk mencapai kondisi belajar yang ideal, kualitas pengajaran selalu terkait dengan menggunakan model pembelajaran yang secara optimal, yang berarti bahwa untuk mencapai kualitas pengajaran yang tinggi, setiap mata pelajaran harus diorganisasikan dengan model perorganisasian yang tepat dan selanjutnya disampaikan kepada siswa dengan model yang tepat pula, menurut Daniel tahun 2010. Melalui implementasi teori belajar kognitif, masalah yang sering dijumpai dalam abad 21 dapat teratasi dengan optimal. Berikut beberapa contoh implementasi teori belajar kognitif dalam abad 21. Implementasi teori kognitivistik dalam dunia pendidikan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan dari teori kognitivistik, di antaranya, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Di sini, peserta didik menjadi pemikir yang lebih kritis dan analitis dalam aktivitasnya. Mereka memahami materi dan contoh yang diberikan melalui hasil analisis, observasi, dan pemahaman terhadap aktivitasnya sendiri. Selain itu, peserta didik juga dilatih bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali pengetahuan yang mereka miliki.
Yang kedua adalah menjadikan peserta didik lebih kreatif dan mandiri. Dalam teori kognitivistik ini, peserta didik harus lebih kreatif karena mereka tidak harus menanggapi dan menerima rangsangan saja, tetapi mereka juga harus mengolah informasi dan berpikir untuk menghasilkan ide untuk mengembangkan pengetahuannya. Dari sini, mereka juga dilatih untuk meningkatkan kemandirian. Yang ketiga adalah membantu peserta didik dalam memahami materi atau bahan belajar secara lebih mudah. Teori kognitivistik ini membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah karena peserta didik dituntut untuk menjadi aktif dalam pembelajaran. Dalam teori ini, lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal, tetapi juga lebih pentingnya adalah seorang peserta didik harus mampu menangkap makna dari proses pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, kelebihan dari teori kognitivistik ini sendiri adalah cukup memberikan landasan teori. Dalam hal metode pengajaran kognitif, guru hanya perlu memberikan dasar-dasar bahan ajar untuk pengembangannya. Untuk selanjutnya, dapat dimengerti atau tidaknya tergantung pada peserta didik sendiri. Selain terdapat kelebihan, teori ini juga terdapat kekurangan. Di antaranya, yang pertama, tidak semua orang memiliki daya ingat yang sama. Pada dasarnya, teori kognitivistik ini lebih menekankan pada kemampuan daya ingat peserta didik dan kemampuan mengingat secara keseluruhan. Maka dari situ, kelemahan dari teori ini menganggap bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, tidak memperhatikan perkembangan secara umum. Teori kognitif terkadang tidak memperhatikan bagaimana peserta didik belajar atau mengembangkan pengetahuannya. Karena pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, peserta didik tidak sepenuhnya memahami materi yang diajarkan. Jika dalam proses pembelajaran hanya metode kognitif saja yang diajarkan, maka dapat dipastikan peserta didik tidak akan sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Saat menerapkan metode ini, perlu untuk memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya.